Iya, Pak. Nah, jadi ini dia PRGB dua ini Ubed punya, Pak Fafan punya kayaknya, Pak adalah banyak punya ini. Saya pernah Nah, belikan Pak Fafan dulu apa nggak tahu saya. Poin minta plasmid, belikan plasmid Pak untuk genome editing, ya wis beli gitu. nah, Tapi iya Pak. ya mas saya sampai hari ini belum dikerjakan sih genome editing. Nah, saya kenalin dulu dengan restriksi enzim yang sering dipakai ya. Namanya, jangan sini dulu. Hmm, Enzim yang dipakai itu ini Pak ya. Hmm. Enzim namanya type 2 S restriction enzyme digestion. Nah, biasanya enzim namanya BSA1, Pak. Dia kalau enzim yang kita pakai itu kan yang sering kita pakai restriksi enzim kan titik potongnya ada di dalam sekuennya itu ya, Pak ya. Ada di dalam sekuen. Ya, Iya, Pak. ya. Kalau BSA1 ini type 2, jadi titik potongnya ada di luar sekuen kan. Oh. Ini BSA1 site. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ini sekuen eh, apa ya kalau restriction Nice, enzymes rekognisi, yang dikenali lah. rekognisi, ya rekognisi. Site-nya G G T C T C tan. Nah, G G T C T C. Nah, Terus, titik potongnya itu di luarnya. Jadi TA ini variabel, bisa T, bisa G, ini N di sini, Pak. G G T C T C N. Terus setelah N dia baru motong 4 Pak. 4 yang basa. dipotong empat itu variabel ya. Semuanya bahasa bisa. Iya, variabel bisa. Jadi mulai T, T, A, G ini variabel, Pak. Yang pas itu cuma side-nya ya G, G, T, C, T, C. Kan kalau restriction enzyme biasa itu kan bisa dibaca bolak-balik, Pak. Kalau ini enggak, Pak. Iya kan, Pak? Dibaca dari dibaca dari sini bisa, dibaca dari sini bisa. Apa ya? Sama gitu, Pak. Kalau ini enggak, Pak. Nah, jadi ini Ya, artinya bahwa sisi pemotongannya di luar sikon iya, yang dikenali kan gitu. iya di luar sekuen yang dikenali gitu. Nah, berarti Jadi motong kuliah saya selama ini kurang berarti. kurang, Pak. Kalau itu yang kita tahu sampai sekarang itu namanya type 1, Pak. Type 1 restriction enzyme. Ini type 2. Type 2 gitu. Nah, apa ya tadi ya? Nah, gitu. Ini kan titik potongnya di sini, Pak. Kalau yang ini dibalik ini. Dibalik kan G G T C T C ke arah sana. Titik potongnya ini. Kalau ini G G T C T C kebalikannya, gitu, Pak. Nah, gitu. Bisa dipahami nggak? Tan, Bisa. bisa. Bisa, Nah, Pak. enzim ini yang dipakai biasanya untuk golden gate cloning sama konstrak-konstrak untuk eh, editing ini. Apa namanya? Eh apa ya? Genome editing pakainya BSA1 itu, Tan. Gitu. Enzimnya Alasannya apa harganya kok? sama dengan enzim biasa. Alasannya apa? Alasannya ya itu, Pak. Kita bisa menentukan luarnya ini apa gitu. Kan Oh, ini tidak supaya hmm. yang protruding ini apa ya, Pak ya? Sticky end-nya ini kita bisa tentuin, Pak. Artinya itu kan bagian yang bisa divariasikan.
Iya, bisa divariasikan. Tidak terikat kalau ekoran A titik A, A titik, yang gitu ya. Kalau ini enggak, Pak. Yang penting ininya, terus ini variabel gitu. Gitu. Paham nggak? Paham kan? Paham. Kok Nah, berarti sekarang cara ya, desainnya gimana? Maksudnya ya cara desain bentar, bentar SGRNA-nya? ya. Bentar. Bentar. Hmm, Bentar ya, saya kasih linknya langsung nanti kau pelajari nih. Nah, Ya, Pak. semudah-mudah yang pelajari. Loh, saya sudah jenuh dengan resistance saya type 1 kan. Sekarang sudah type 2 kan berarti yang nom-nom yang pelajari type 2. Aduh. Bentar, Pak. Saya cari ya. Mana ya? Nah, ini. Hmm, Stop dulu ya. Ya, Pak. Ini untuk satu SGRNE ya. Untuk satu SGRNE. Nah, Tan. Ini kan tadi ada, ini di konstruk ini, Tan. Ini di konstruk ini, Tan. Ini kan ada titik BSW1 ya, Tan. Ada titik BSW1. G, G, T, C, T, C. Ya kan? Ya, Terus dia akan memotong di yang hitam ini. Ya kan? Sit, sit gitu. iya, Pak. Kelihatan nggak, Tan? Kelihatan. Nah, di kanan juga dia pasang titik BS awan juga. G, T, T, C, T, C. Ya kan? Ya, Ya kan? Jadi dia kalau dipotong BS awan, yang merah ini hilang. Artinya BS awan side-nya hilang. Ya kan? iya. Karena BS awannya ada di dalam merah itu. Iya, Pak. Iya, jadi Iya, hilang kan, Tan? Hilang BS iya. awannya. Jadi tinggal setiki N yang ujungnya CCGT sebelah kiri. Mm-mm. Terus yang kanan ada TTTG. Ya kan? Benar Iya, nggak, Tan? betul. Ya kan? Nah, kemudian Tan, kan kamu sudah dari Crispor tadi punya Sequence. sekuen 20 kan? Ya kan? Ya, Punya 20 kan? Sudah tinggal bikin 20 itu ambil bagian atas yang hitam-hitam ini Tan. iya, Terus Pak. bagian, hah? Ya, Ya, terus? Terus bagian bawah, bagian yang hitam-hitam. Ya kan? Terus Ya, kan ini membentuk seperti seperti ini kan? Jadi di ujung atas ini, di ujung limanya kasih tambahan GGCA agar untuk dia apa? nempel dengan CCGT. Paham mm-mm. kan? Paham. Halo? Iya, Hah? Ya, paham, Pak. Paham. itu Ya, site-nya apa itu? Tapi nggak ada site restriction enzimnya tuh. nggak. Tadi kan si PSA one kan sudah hilang jadi. sudah hilang menghasilkan produk sticky N itu, Pak. Iya, iya, paham, paham, paham. Iya, Oh iya, iya, Pak. Iya. nggak. Jadi yang merah itu tidak bisa divariasikan berarti. Yang dia variasikan yang hitam itu dalam sgRNA. Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa ya? Nah, gini kan, Pak. Kan kalau kalau pakai restriksi enzim tipe lama, yang tipe 1 itu kan Eco R1-nya tetap ada di sini, Hinditrinya dipotong lagi masih bisa. Iya kan, Pak? Kalau ini udah tidak bisa gitu. Kalau dipotong terus dimasukkannya nggak bisa. Nah, kenapa begitu? Kan karena kalau kita masukkan restriction enzyme nanti
Oh ini saya lupa lupa nggak saya jelasin. Ini kan ada UT, U3P, U3P Pak ya. Ini primer, U3 primer. UT primer. UT promotor, promotor Pak. Ini kan Ya, promotor ya Pak ya. Promotor U3. Ini type 3, hmm, apalah namanya ya, supaya. Jadi ini nanti ya Pak ya, kan kita mau mensintesis agar yang di sini ini langsung dimulai dengan sekuen apa ya, sekuen sgRNA kan Pak? Iya kan? Bisa dipahami nggak Pak? ya, ya, Pusing ya? ya. Iya, jadi Ya, kan promotor itu ada namanya TSS ya Pak ya. Transkripsional Start Site. Iya, ya, maksud saya itu bahwa CCG itu ini kan baku sudah. iya baku. Karena dia Berarti bagian dari promotor U3. artinya bagian dari plasmid ini kan. Iya, bagian dari plasmid, Pak. Sehingga SGR-nya variasi yang hitam ini boleh, tapi di ujung 5 atau ujung 3 harus ada yang bagian yang bisa menyambung, yang bisa disambungkan ke plasmid ini kan. Iya, iya, Pak, gitu. Hmm. Oke. Karena ketika dipotong dengan BS awan, si tiki N-nya di ujung kiri ini CCGT yang terbuka, berarti kita harus kasih pasangannya kan, Pak? GGCA. Ya, itu yang Iya, harus di grade kan, harus di grade dalam arti harus iya, iya, dikumpulkan. Pak. Ya, oke, wes. Nah, terus di primer pertama, jadi ini sintesis primer kayak sintesis primer sgRNA yang dari web tadi kan ada 20 tuh, terus ditambah di ujung 5 GGCA. Terus ditambah terus bikin primer reverse yang dimana di ujung ya, Iya, Pak. belakangnya kan 5 di sini tan. Ya. C CAA ditambah CAA agar dia nempel dengan GTT Hmm, gitu ya, tan. ya. Paham Paham, nggak paham, tan? paham, Pak. Ya paham. Inilah Nah, jadi pesan dua primer tan. Primer pertama urutannya G C C A N N N N N N ke ujung 3. Primer kedua kan ini harus di reverse dan bukan di reverse complement tapi di reverse, dibaca dari Hmm. belakang. Kan primer semua harus dari ujung 5 kan? Iya Ya, kan? ya, Pak. Jadi sesudah kamu tempelin begini, kamu baca dari 5 A A. Jadi dibalik. Bukan dibalik. Apa ya Pak namanya? Dibaca dari reverse. Hmm. Paham di nggak kan? reverse complement, Reverse kamu reverse reverse Pak. reverse complement kan? Reverse stock. Reverse saja. Reverse saja. Jadi di ini ya saya langsung aja praktek ya. Ya, Pak. Ya wis ngerti wis. Ya, Pertanyaan lain kayak ada gitu. nggak? Ya. Terus Terus apa? Pertanyaan yang lain? betul, 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 betul. Eh, Misal ini kan, ini sgRNA yang saya pilih nih. Ini target gen di atas kan. Saya pilih yang hijau-hijau 3 aja nih. Ya, Kelihatan Pak. nggak kan? Terus Kelihatan. ambil yang nomor 1, nomor 39 forward ini. ATT misalnya. Terus ini ATT kan. ATT. Terus saya tambah GGCA. Kan tadi ditambah di Hmm. ujung 5 ya. Merah ya. Ya, Terus ya, kan Pak. saya bikin komplement dari ini kan.
A pasangannya T kan. Ini kan di web Hmm. ada. Kamu tulis aja komplement, DNA komplement atau DNA reverse komplement. Itu nanti kamu ini. Nah, terus dipasangin nih, dipasangin gini ya. T, 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 T. Ini A, T. Terus itu di ujungnya dikasih C, A, A. Terus ujung 5 kan. Atas ujung 3, 5 ke 3. Bawah 3 ke 5 kan. Bener kan? Ya, Tan? Benar. Nah, Ya, Pak. ini kalau yang forward langsung aja copy. Forward. Set. Copy. Jadi nama primer GCAO one forward. 5 GCCA ya kan? Nah, Ya. yang reverse nih dibaca dari A Tan. Di sini 5 kan? 5 Ya. 5 terus A A C. 5 A C T T Hmm. gitu dibaca dari sini, dibaca dari reverse, reverse saja. Hmm. Ya, Pak. Dibaca reverse. Ini primer kedua. Pesen dua primer ini. Gitu kan. Paham nggak? Paham, paham, Pak. Ya gitu. Nah, sesudah dapat primer nih, sesudah dapat primer. Nah, di annealing primer itu, di PCR, di mesin PCR. Nah, aduh, Hmm. ntar ya. Ini protokolnya nih. Kok nggak ada ya? Ntar, Tan. Kok nggak ada ya? Bentar. Ntar saya cari dulu. Halo? Ya, Pak. Hadir. Pak Bambang udah ngantuk, Pak. Kalau ngantuk kita lanjutkan minggu depan. Ya boleh minggu depan boleh, tapi mungkin harinya kita cari ya, ya Sabtu atau Minggu lah gitu. Artinya terlalu banyak apa yang disampaikan juga mungkin kalau otak saya sih sudah penuh gitu. Tapi Intan ini otaknya mungkin sudah penuh atau memaksakan, masih kosong atau memaksakan diri, nggak tahu saya. Khawatir kalau cuma memaksakan diri kan lupa lagi gitu. Tan. Gimana, Tan? Ya, ini kita Sebenarnya, selesaikan. Ini aja Pak ya, saya selesaikan ini yang satu sgRNA ke PRGEB punya Uber itu. Caranya begini. Tadi kan kita sudah pesen yang kayak gini ya Tan. Iya ya, kan? Pak. Ada sudah kita tambahi terus ini primernya udah datang. Terus dua primer ini di annealing Tan. Di annealing di Hmm. mesin PCR. Ya. Jadi top strand oligo 100 mikromolar. Jadi diukur dulu tuh kan kalau kita bikin kan primernya padat ya. Terus kita bikin 100 mikromolar. Bottom strand Ya. primer reverse-nya 100 mikromolar. Hmm. Ya, Ya, Pak. terus dikasih tifo DNA ligase buffer. Buffernya saja itu kan. Buffer tifo Hmm. DNA ligase sama air, primer forward, primer reverse dicampur. Terus di annealing Tan, di annealing by running di PCR, di thermocycle program. Hmm. 95 derajat for 5 menit, terus di rem down. Nah, rem down ini kayak itu loh Tan. Jadi kamu mesin PCR di setting 95 derajat, terus Hmm.
95 derajat, terus yang kedua 25 derajat. Tapi ada nanti kalau PCR-nya itu PCR-nya dari Bioret itu ada pilihan di setting ramp down. Jadi Hmm. turunnya dari 95 derajat ke 25 derajat itu tidak cepat kan. Tapi dia turun lambat. 0,1 sekon, Hmm. 0,1 derajat per sekon. Gitu. Jadi turun-turun pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Harapannya itu primer forward sama primer reverse anu tan apa namanya? Annealing, nyambung gitu. Iya, iya Pak. Jadi satu DNA gitu dan gitu. Nah, terus plasmidnya PRGEB 2 tadi itu dipotong. Dipotong dengan BS awan. Ya, Ya, ya. dipotong dengan BS awan, terus di running di gel tan. Di running Mm-mm. di gel, di running di gel kan insertnya akan hilang ya tan. Terus diisolasi dari gel. Ya, paham nggak tan? Paham. Paham kan dapat pure yang udah linear nih. Udah dapat Iya pure. Pak. Ini kan di agarus elektroforesis dia. Nah, ini pokoknya agarus gel elektroforesis pakai kit apa aja bisa nih tan. Nah, setelah itu diligasi tan, diligasi. Nah, Hmm. tadi kan primernya di annealing kan. Itu kemudian diencerin 1:200. Kenapa kudu diencerin? Karena itu kental banget itu. Jadi terlalu banyak kalau kita langsung masukkan. Jadi diencerin tan. Diencerin 200 kali gitu. Terus Iya setup Pak. ligasi. Ini setup ligasinya purified factor 50 gram diluted oligo. Tadi yang di encerin tuh yang setelah di annealing, primer primer yang di annealing. Terus setelah Ya. di encerin diambil 1 mikro. Ini ligasi biasa tan. Nah, setelah itu inkubasi. Kalau di sini 10 menit. Tapi kalau 10 menit mungkin terlalu pendek ya. Mungkin overnight atau berapa lah ya. Jangan 10 menit. Terus biasa transformasi biasa kan, Hmm. Ya Pak, ya. transformasi biasa terus gitu aja caranya. Gitu Pak. Apakah Ligasinya bisa pakai dipahami Pak? ligasinya Bisa. pakai PCR ya. Ligasinya enggak ini kalau yang ini Pak biasa aja seperti ligasi biasa. Eh, Handlingnya yang pakai PCR. Annalingnya yang pakai PCR. yo, Kan tadi PCR kan memang ada annulingnya. Buat Buatan. gini menggabungkan single guide RNA-nya Pak. Yang tadi dipesan forward sama kan, reverse. kan tadi kan kita pesen primer Pak. Eh, Pesen ini kan Pak tadi kan kita pesen ini Pak ya. Kan primer tadi yang kita pesen Pak. Ya, Forward sama reverse. Di mana forward sama reverse itu bisa complementary gitu. Nah, untuk ya, menjadikan dia satu, menjadikan dia basa basa hidrogennya nyambung, itu di annealing di mesin PCR gitu, Pak. ya. Nih, Iya, Pak, gitu. udah jam Terus, 9. Gini, iya, iya. Ya, seperti itu. slide terakhir tadi, terakhir. Slide terakhir yang tentang kegunaan dari CRISPR-Cas9. Sayangnya lainnya udah nggak ada. Sebentar, Pak. Aduh, yang mana ini? Eh, Aplikasi CRISPR-Cas9 terakhir. Kesimpulan. ini ya, Kesimpulan. simpulan. Oh, ini. Bukan, bukan.
Ya ini nih, Yang ini, Pak. ya. Jadi CRISPR-Cas9 itu kan knockdown, Iya, knockout Pak. lah, knockdown. Ini Indel, B itu Indel kan, Iya, yang C itu base base editing, base mengedit. base ya, mengedit bahasa. Jadi mengubah satu bahasa, Pak. Base editing. Artinya cuma mengubah satu bahasa dari C menjadi apa, jadi Iya, iya gitu. Iya gitu, Pak. fine tuning itu lebih banyak. Fine tuning itu kayak kita mentarget URF itu. Artinya kan tadi ada di apa? Dicontohkan untuk menggantikan beberapa asam amino atau negatif regulatory domain dari apa tadi? Ya, ya, Dari Pak. apa? Dari apa? Dari gen apa? Sigat, sigat tiga. Yang apa tentu? Itu yang dikerjakan Pak Reno itu toh. Enggak, Pak. So, Itu contoh aja saya membaca. Belum ada kan produk ini, Pak. kan kalau Grab itu kan juga seperti itu, tapi tidak di C terminal atau di N terminal. Tidak seperti itu. Tapi di lokasinya di dalam proteinnya itu ada di tengah-tengah gitu. Itu ada Gen apa, Pak? grab, grab. Oh, Grab itu, agak susah kalau di tengah ya, Pak. lah itu tidak hanya dilesi, tidak, tetapi beberapa asam amino harus diganti gitu. Oh, Lah, mungkin itu pendekatannya pakai prime editing kalau kayak gitu, Pak. ya artinya masuk yang dikerjasamakan dengan siapa Kim Jayang itu kan Hmm. itu mengganti itulah. Contohnya di publikasi transformasi biasa, Hmm. jadi DNA-nya itu sudah diganti dari luar, di luar sudah digantikan, sikonnya jadi negatif regulatory domain itu sudah dihilangi dan kemudian diganti beberapa asam amino. Itu Hmm. dioverekspresi pada Arabidopsis dan ternyata bahwa penggantian beberapa asam amino yang ada di negatif regulated domain itu bisa meningkatkan ekspresi gen GRAB. Hmm. Nah, itu maunya di genome editing kan gitu. Tapi itu kan ya tadi Sudah itu ada, kan. Pak. Nah, Sudah ada apa konstraknya? kan Obama yang kerjakan Oh, Obama itu ya. Ya, ya, ya. yang nggak karuan itu kan hasilnya. Jadi tidak, tidak hanya itu tidak tidak dilesi, Hmm. tapi juga tidak hanya insert insersi dengan menggantikan beberapa asam amino itu yang susah kan. Hmm. Kalau Ya, diceritakan ya. Arikmo itu metode yang mana ini? Yang C atau D? Eh, Yang C tadi, Pak. Yang C, bukan yang D ya. Oh, yang fine tuning itu yang D, Pak. Yang D, Pak. Yang tadi penggantian asam amino itu fine tuning kan. Iya, fine tuning. Itu yang percobaannya masih belum established kan. Dalam artian bahwa teknologi ini masih belum banyak orang yang berhasil. Iya, Kalau knockout sih banyak sih contoh sudah. knockout banyak. Oke, jadi seperti itu yang bisa disampaikan pada malam ini nanti disambung lagi. Eh, Dan Iya, menyambung lagi itu boleh tanya kapan satu nanti lagi nggak? eh? Boleh tanya satu pertanyaan singkat nggak? ya. Boleh. Ya.
eh, kan plasmid untuk CRISPR-Cas itu kan macem-macem ya. Kalau yang Mas Rikno sama Ubed kerjakan itu kan apa itu ya? P apa tadi itu? P apalah ya gitu. Terus kan saya juga pernah share ke Mas Rikno juga, misalnya P Direct yang base-nya Golden Gate itu. Nah, Hmm. it- eh, eh, gimana cara kita menentukan plasmid gitu? Maksudnya eh, pertimbangannya apa untuk menentukan plasmid eh, CRISPR gitu? yang tepat, yang Yang tepat kan. dan apa namanya dan dan mungkin itu sesuai dengan komoditas atau tanaman kita gitu ya. Nah, itu Sesuai dengan tujuan pertimbangan lah. ya. Itu pertimbangannya apa saja, Kak Rikno? Oh, ini agak susah ya. Ya kalau kalau dari tadi yang disampaikan Pak Rekno itu kan bermacam-macam teori yang ada seperti ini. Itu kan mungkin juga akan jadikan pertimbangan. Oh, saya kalau mau genome editing ini, maka harus memilih plasmid yang ini kan gitu kan. Iya, iya. Tapi kan Nah, yang semua yang tapi kan semua plasmid ini base-nya sama kan, pakai teknologi Golden Gate gitu. Jadi kan apakah kita asal milih aja gitu? Apa ya? Saya kayaknya sih enggak sih. iya, maksudnya kenapa Ubed pilih plasmid itu gitu ya? Sebetulnya kan kemarin eh eh, kemarin sebetulnya kita eh tidak pakai RGB itu. Kita sebetulnya pakai yang Golden Gate cloning. Ya. Yang Golden Gate cloning. Saya sama Mas Fafan itu beli pil CRISPR, Pak, awalnya. Iya, kan Nah, pil CRISPR awalnya itu, kan itu ya. iya, awalnya itu pil CRISPR. Kayak gini Pak Smithnya. Eh Sebentar ya. Yang dipakai menggunakan dana penelitian saya itu apa? Penelitian apa itu? Pil Nggak tahu. CRISPR kayaknya ya. Saya lupa, Pak. Itu Eh awal-awal anu itu yang Pak Arjen juga mengerjakan tapi tidak ada hasilnya. Iya, itu sepertinya pil CRISPR itu maksudnya bukan bukan plasmid yang barusan dijelaskan Pak Rikno ini gitu loh. Iya kan ya. hmm, Kayaknya sih seingat saya ya. itu namanya. Nah, makanya kan di sini Pak Rikno tadi menyampaikan eh, ya ada plasmid termasuk Ubed juga apa namanya tuh memakai plasmid lain. Nah, yang tadi Pak Rikno jelaskan itu saya juga baru dengar gitu plasmid ini. Nah, terus Nah, kalau PDREC sama PRGB itu hmm, kalau untuk insersi hanya kalau untuk mengkloning hanya satu guide RNA itu gampang, Wid. Caranya dengan cara seperti tadi itu. ya. Tapi kalau kita sudah mau mengekspresikan dua plasmid di dalam satu PDREC atau PRGB itu pakainya Golden Gate cloning yang lebih rumit gitu. Hmm, Nah, kalau cuma satu apa tadi? Satu guide R&D caranya seperti yang saya jelasin tadi, mudah sekali kan kayak pesan primer forward, pesan primer reverse, ya. terus masukkan DNA diligasikan ke vektor PDREC atau PRGB. Simpel sekali itu. Mudah. Nah, kalau pakai PRGB sama PDREC untuk dua macam sgRNA itu baru agak ribet cloningnya, Wid, karena harus pakai Golden Gate cloning seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya tujuannya adalah kan tadi ada pembicaraan delesi domain gitu. Berarti Hmm. plasmid yang dipakai bukan PDREC atau apa tadi? P, RGB. RGB gitu ya.
Jadi milih Nah, pakai Golden Gate. ya. Nah, masalahnya PRGB itu promotornya hanya berlaku untuk monocode saja, tidak bisa dicode. Jadi kalau di Hmm. dicode sepertinya susah Wid, Oke. untuk PRGB. Oh, Makanya kalau punya PDREC yang promotornya kan dari Arabidopsis dan apa itu ya PDREC, mungkin itu cocok untuk semua tanaman iya kayak decode kayak gitu. Tapi kalau PRGEB itu dia hanya mengkhususkan pada monokot. ya monocode gitu. Hmm. Nah dulu itu saya sama Mas Wafan itu pernah beli namanya pil CRISPR kayak gini nih. Pil CRISPR nih. Jadi plasmidnya kayak gini Pak. Ini ada dua plasmid nih. Plasmid plasmid untuk dicot dan plasmid untuk monocot gitu dulu itu. Nah, di sini ini kan ada BSA1, BSA1. Ya. Nah, tapi belum ada promotornya di sini. Belum ada promotor untuk mengekspresikan guide RNA. Nah, promotornya itu nanti milih di bawah sini. Nah, jadi kan promotornya tadi ada U3, ada U6. Hmm. Nah, halo? Ya, Masih halo. Ya, kedengaran? Oh, ya, Kenapa pakai U3 atau U6? Nah, itu kan ada alasannya, Pak. ya, Nah, kalau U3, kalau ini untuk RISE ya, ini OS U6, OS U3. Kalau promotornya U6, nanti transkripsional start site-nya itu, titik awal transkripsinya itu nanti G, Pak. Nah, kalau pakai U3, titik awal transkripsinya itu A gitu. Gitu. Jadi ini udah orang udah mendesain bagaimana supaya titik awal transkripsinya itu G atau titik awal transkripsinya itu A. Kan itu sesuai dengan konsep tadi bahwa sgRNA-nya harus dimulai dengan G ya. atau dimulai dengan A. Hmm. Kalau sgRNA-nya pakai G, berarti promotornya harus OS U6. Ya, Kalau sgRNA-nya dimulai dengan A, nanti sgRNA-nya harus dimulai dengan dipromotori oleh U3 gitu. Bisa hmm. dipahami nggak? Ya. Nah, Ya. jadi kan sebenarnya desain plasmid ini itu kan lebih fleksibel ya, yang Hmm. Mas Rikno beli di awal itu gitu. Ya. Tapi kenapa malah milih milih plasmid yang yang fix gitu, yang ini hanya untuk monopod saja seperti yang Dulu kita waktu awal-awal tuh belajar Golden Gate Cloning itu nggak jadi-jadi ya. Karena yang pertama waktu itu barangnya kayak kan belum punya dana riset ya. Jadi barangnya seadanya dipakai. Jadi nggak jadi. Nah, akhir-akhir ini kan sudah ada bahan-bahan baru dari NIB semua kita belinya. Jadi sekarang untuk memakai ini kita bisa gitu. Sudah berhasil. Dulu nggak berhasil berakhir, akhirnya pindah ke PRGB itu karena lebih mudah, Wid. Dulu gitu. oh, Gitu. oke. Ya, terima Iya, kasih. seperti itu. Nah, kalau pakai ini memang pakai sistem Golden Gate cloning kayak gini. Mm-mm. wes kesel. Aku udah ngantuk deh, no. Betul ya, Pak ya? Intan Mana ya paling turu kita? itu Intan San. Besok orang Kelihatan nggak ini? wisuda. Eh, Jadi minggu depan ya. adapternya ini, adapternya
ini sgRNA ya. Ini ada adapter forward, ada adapter reverse, ada UC promoter. Ini di ini ke bawah ini tahapan-tahapan untuk menggabungkan antara USIC atau U3 promotor dengan sgRNA dengan scaffoldnya Wid, seperti ini Wid, Hmm, oke. gitu. Nah, ini pakai Golden Gate cloning. Terus kalau jadi ini kan misal ini sgRNA pertama, ini USIC sgRNA pertama, terus di sini mungkin U3 sgRNA kedua di belakangnya gitu. Ini pakai Golden Gate cloning semua Wid, gitu. Hmm, Nah, oke. nah kayak gini nih. Kelihatan nggak Wid? Ini Ya, misal gate RNA pertama USIC, ya. terus sgRNA, terus U6B, sgRNA kedua, promotor lagi gitu. Ini Hmm, bisa sampai 5. Tapi sampai saat ini saya baru bisa ligasi 2 ya. 1 sama 2. Untuk ketiga itu kayaknya agak sulit. Jadi oh, susah juga sih agak belajarnya. Gitu, Pak. Kalau oke. 2 Oke. mungkin masih bisa diusahakan. Kalau 3 kita masih nyoba-nyoba gitu. Nah, kemarin pakai PRGEB itu karena mudah dia. Hmm, Kalau cuma butuh 1 sgRNA ya udah pakai PRGEB aja kalau tanamannya apa namanya? Kalau tadi tanamannya monokot. Tapi kalau PDREC itu PDREC apa kemarin itu, Wid? Dua-dua apa? Berapa? direct dua-dua. Iya, seperti itu. Oke, Oke. Wes siap. Iya, malam. iya, Nanti iya, iya. kapan lagi kita training lagi? Kapan? Kan seminggu lagi.